Jadi kita terus tokol di tahun ini. Nah, lela ya si larang sudah, ya si larang. Namun memang agak senggang, silakan senggang ini ya berarti wah terpisah. Nek semata-mata kita memisah memisah antara Yohanes dengan si barang tokoh duluan. Nah, ini menggambarkan bahwa ketawaduan, ajaran wajib tawadu. Nggak ada sampai laun dengan isi julang datang ini menurut pandangan ia adalah dengan isi ini pantas tokoh di tempat no. Lalu nanti ada suruh ya lanjang atau berpisah dari duanya, terus ia tokoh di tempat no. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada ketakaburan. Sebab apapun alasan ditekanggu dan pihak jadi alasan pembenaran takabur, jangan sombong. Karena boleh jadi apabila dia menganggap diri saleh, kuat beribadat, luwe ilmu, terus ia lantaran untuk melakukan penghinaan terhadap dengan isi menurut ia bodoh, menurut ia rajin beribadah, menurut ia pokoknya jauhlah level parang diri antara ia sangat tinggi timbang dengan si sangat rendah dalam segala hal. Dan ini kadang-kadang terjadi apabila dengan dek mempelajari ilmu kulub, ilmu hati, ilmu tasawuf. Karena di dalam ilmu tasawuf tetap berpegang bahwa maksiyatun auratat zullan wastighfaran khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaran. Maksiat si sangat dan bau sinadak diri dan si sopo dengan gaya maksiat anti demenet terlanjur gaya maksiat no sangat sina menyesal, merasa hina di hadapan Allah, merasa sangat hina lah di depan Allah. Lalu ia menyebabkan nangis bertobat sebanyak-banyaknya, beristighfar, terus melakukan kebagusan doa. Ini jauh lebih bagus daripada ketaatan si penyebaban dengan jadi takabur dan sombong. Nah, yang disebut di dalam sopo makalahnya masih apa nih? Maksiat mewajibkan kau bertobat satu kali, tetapi perbuatan taat kau dianjurkan bertobat beribu-ribu kali. Ada orang sebelum lewat dengan maksiat no lamun waktu dicanin kesadaran ia tak merasa diri betul-betul merasa hina di depan Allah Ta'ala, sementara si taatnya menganggap diri di atas angin, menganggap dirinya sangat hina, si mulia. Akhirnya lalai daripada beristighfar, daripada perbuatan sendiri. Karena apa? Karena boleh jadi menyebabkan jadi takabur dan sombong. Nah, ini maksud daripada beliau ini bermaksud bahwa membandingkan lebih bagus maksiat lamun daripada taat. Ini si bandingannya adalah kesombongan timpal ketawaduan. Sopo riwayat keterangan sopo dengan memen apa jaiwan maksiat sempurna senegawi. Namun dengan maksiat sejeluh ukuran menghadap hari kiamat si wayan doyan kayak maksiat. Jadi kecarin sakit terus jelus Allah Ta'ala terjelur sakit dia mana sakit terus jelur no tono tau na kelek ina cuma lamun kumati ndak baik ceritaan kumati di tetangga-tetangga. Si kedua coba ada tulisan ni ali pun ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nanti tolok je mak lamun kumati lek kareng putih. Si ketelu tempel lampak lain dari sangkep, tempel lampak lain dari sangkep. Terus ada yo jadi tandang ku nebus kesalahan ku tanda
reda le aku. Namun dia ditempel, lain dari sangkepo berarti sudah direda. Betul, kalau dulur sakit mati. Anda peta ang, kalau dengan mama, dengan lempar ya serang pandi ini. Goyo genara dalam milihnya bayang ini ya. Ante nara dengan saleh pasti dengan ini orang sangat jahat. Ante nara dengan milih nurut jenazah ni. Terus dia menurut aku si kelima dengan saleh no. Kerana kajian lima lalu nguburannya. Kajian lima tok lalu nalet ni. Nah, li waktu nasi selesai tertalap yang dia nemuni inana. Yang dia nemuni inana. Ya Allah, lamun perlu dikaji terima anak kaji niki, terimalah. Apakah untuk terbakar anti kaji saksian atau kena ampunin dosanya. Kaji niki jadi inanas reda li anak kaji niki. Reda. Nah, yang dia kaji serawal perlu dikaji makin sebagai epin daripada anak kaji. Kaji niki hanya sekedar nganakan doang memberi angin. Kaji sampun berdoa berkali-kali doa yang tidak jadi dengan durhaka. Lagu enggak ada kebagusan le. Kali selalu na taat le kaji Allah. Dia mantau taat le perlu dikaji. Ya ni nana. Kena reret terus dengan ni dengan reret. Nah ya setelah reret no, ya ada ketua dengan si Saleh no ketua ni ya. Yo, sudah cemoh berarti mati berjanda bundar. Reret doang. Nah setelah gerak reret, ya dia bercerita mak seberuk no. Cerita angna dengan pertama hanakun adalah manusia paling jahat di neraka pada jahat. Segala maksiat gawe di neraka maksiat dia gawe. Sewayan kotor lengeng. Lagu lada terkecarin sakit Allah Ta'ala yang kena pesan perlu macam beruk no. Nah, ante kurere beruk no ni saya dengar ku angkat suara anak aku ni. Ya ngombe bahwa ia pada aku ia terima Allah Ta'ala dia julun Allah Ta'ala tahu dari kena yang kurere berarti aku cemoh karena ternyata terima dari Allah Ta'ala. Jadi nanalah istiqor tahu, jadi sangat sedang merasa hina di hadapan Allah, sangat sedang merasa hina lantaran apa kumbeknya tertakdiran jadi dengan buat maksiat toh. Nah ternyata pada penghujung hayatnya jadilah ia dengan isi husnul khotimah. Nanalah contoh daripada 4 macam dengan isi pertama dengan isi kejarian Allah Ta'ala jari dengan taat jadi penghuni surga. Si kedua dengan kejarian Allah Ta'ala adalah jari dengan isi ndekna taat lagu kena jadi penghuni surga. Si ketelu adalah dengan si kejarian jari dengan taat lagu ndek dengan jadi penghuni surga. Si keempat adalah dengan si kejarian Allah Ta'ala dengan isi indek taat, lidah jahat dan gena jadi penghuni neraka. 4 macam ni berkisar manusia. Si 4 macam ni. Jadi lamunara si kelima berarti li'arab tahu si muzabzabi ma ha ilaha ulai wala ilaha ulai. Ndek cenderung kepada dengan beriman, dia bercenderung kepada dengan kafir. Berarti munafiknya sangat-sangat jadi sinan. Sini lengi kafir wah keluar antara Islam dan kafir ni harap munafik ni lah ya isi sangat terkatung-katung kehidupan. Kembali kepada topik bahwa apabila sopok dengan menganggap dirinya sangat saleh, rajin beribadah dan menentukan posisi tawakal secara tetap, ada tiba-tiba arak dengan tokoh di tempat no. Dua dengan misalnya tidak pisah, apalagi pemisahnya dalam sebagai
ekspresi daripada emosi ini karena ekspresi daripada kepedian daripada ketakaburan ini timbul daripada karena ia menganggap dirinya dengan saleh, dengan mulia, isin dan patut kita selak tempat. Sementara si ada anggapnya ya dengan kotor dan lengit dengan dia cocok di tempatnya. Adalah ia sebenarnya intinya. Nah, lamun bau sopok dengan dia menajak berangkat di pak masjid, mandi juluk bersih-bersih, kemudian anteknya berminyak senge, bulunya pun langirina si minyak, sebagus-bagus. Terus santai leka dengan tawaduk sambil baca doa perjalanan menuju masjid. Kemudian antek datang masjid, ya melihatlah ndek lengkap karon dengan pokoknya dia tahu mau terkecil salat Allah ya tu dengan jam. Memang paling afdal sab adalah si paling pertama. Kemudian si paling mudin imam, sehingga pada posisinya malah imam. Ini adalah menurut syariat. Lagu marasi terangan piranan bahwa arak sopo dengan saleh dia bani dia mudin imam, dia ku semel aku lu. Dia ku semel gelek mudin imam, dia ku semel, dia ku cocok. Dia undak-undak paling mudi tahu. Ada ni salam langsung nulis. Ombek ni dia semel tahu si dengan jadi dengan taat. Ternyata waliullah si gino sikap ni awal sebelum ganggu sembarangan yang hari jadi waliullah. Umar kadang-kadang mas bro ya dari ketakutan, ketawaduan karena menganggap diri ini cocok, ini pantas. Ambek ni karena mas bro ini cocokkan diri ini dan sampai di tempatnya. Ini ketawaduan. Berarti di dalam ajaran hadisnya pun masalah ketawaduan masih. Ketawaduan adalah isikan menyebabkan dengan terangkat man tawadda'a rafa'allah wa man takabbara wa na'allah. Babu la yuqimur rajul. Ini satu bab yang membicarakan tidak boleh membangunkan oleh seorang laki-laki akhahu akan saudaranya yaumal jum'ati pada hari Jumat wa yaqudu fi makanihi, lalu dia sendiri yang duduk di tempat itu. Jadi sebelum itu bagus ini tokol di tempat itu dengan mengharapkan suatu rahmat dari Allah Ta'ala. Tiba-tiba arak sopo dengan malah setelah bro resang suruh dia dengan jadi dan tepat nu dengan asal dia cocok. Hadatsana Muhammad la bercerita pada kaula Muhammad qala akhbarana Makhlad bin Yazid la bercerita pada kaula Muhammad bin Yazid qala akhbarana Ibnu Jurayj telah bercerita pada kaula Ibnu Jurayj qala sami'tu Nafi'an yaqulu, aku mendengarkan Nafi' berkata, sami'tu bin Umar, aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, yaqulu, dia berkata, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuqimar rajul, bahwa membangunkan, bahwa mendirikan oleh seseorang akhahu akan saudaranya mimma qa'adihi dari tempat duduknya wa yajlisu bihi, lalu dia yang duduk di tempat duduk saudaranya itu. Qultu li Nafi', aku berkata bagi Nafi', artinya ketua setelah ceritaan Abdullah bin Umar isi Nafi' al-Jum'atan, maksudnya adalah duduk untuk menunggu salat Jumat. Qala, maka Nafi' pun berkata, al-Jum'atu wa ghairuha, Jumat atau yang lainnya. Amul itu barisan atas al-Jum'ata wa ghairuha, aksudu al-Jum'atan, atau aku maksudkan salat Jumat wa ghairuha dan lain daripada Jumat. Jadi dia nilai waktu pelaksanaan Jumat tuan.
lek waktu salat-salat lain pun ngeluh. Ini menunjukkan bahwa lek dalam firman Allah yang mengatakan idza qila lakum tafahsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apakah ndekna termasuk suatu kebolehan karena perintah firman Allah Subhanahu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, lamun narak sopok dengan muni pada berlapang-lapanglah tanpa kol, maka lapang-lapang renggang-renggang. Wa idza qila suzu, lamun pada disuruh uras suzu uras karena sudah Allah. Terus yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah ini kan ayat itu akhlak masih termasuk akhlak. Sedangkan sebenarnya akhlak masih mengadab sopan santun. Ya, apakah ayat Sibruk itu merupakan suatu warning dengan Allah Ta'ala untuk memulihkan bagi kita yuruk dengan ngajak. Jadi tahu ni. Jadi maksudnya itu adalah apabila ayat Al-Quran Sibruk itu timpal hadis ni, lah hadis ni kan melarang untuk membangunkan seperti jadi suah tokol di tempat bersab salat Jumat maupun selainnya. Sementara ayat Sibruk itu adalah merintahkan secara umum protokolan lek bimbing tak tokol. Apakah tokol salat Jumat, salat Zuhur, atau tokol lek waktu pada ruah, ataupun tokol lek dia jual di kubur. Tak pasahu. Artinya harus narak peluang. Jadi kita mesti bahwa tapasahu ini adalah membangunkan dengan isi tokol cara bagus, kemudian lalu disuruh ia ngalih antara tokol di tempat nu. Jadi tapasahu ini artinya pada bank tahu ada pada beliau mau tokol. Beliau tokol. Kemudian lam suruh idza kilan suzu, lamun suruh bangun ngancam. Silakan ngancam. Nah ngancam ini pun adalah suatu perintah, dia berarti harus disuruh nyedi. Silakan ngancam, boleh jadi tujuannya adalah untuk memberikan peluang bagi dengan kebetulan di darat dan tokol. Mungkin dengan sebab dari ngancam ini baulah dan bau bareng peluang tak pada tokol jadi semakin bertambah. Nah, walaupun mungkin pada momen-momen lain bahwa kilan suzu ini artinya memang berkaitan dengan akhlak, selalu memberikan peluang untuk dengan maju artinya bangkitnya artinya adalah untuk meraih suatu isi memang jadi cita-cita dan sampai menjegal karir daripada dengan sehingga karirnya menjadi terpangkas. Ini jadi terpangkas. Berarti masing-masing dengan harus memberikan saran, memberikan pertolongan bagi dengan lain untuk suruh ia maju, suruh ia untuk meraih cita-cita dengan suatu ketentuan ikhtiar. Penentuan terakhir adalah Allah. Namun terus ikhtiar. Dan kepada bahwa kita sekedar berikhtiar, tidak sebagai penentu. Berikhtiar hasil atau tidak hasil adalah tetap berpahala. Berhasil imbangi dengan syukur berpahala. Tidak berhasil imbangi dengan sabar tetap berpahala. Bahkan lamun terjadi sebaliknya, berhasil takabur kemudian pusong dada mengatakan inilah prestasiku. Jadi ingat Allah. Dan menetak gagal langsung berputus asa. Terus
kadang-kadang menyalahkan dengan lain, atau kadang-kadang menyalahkan Allah, marah Allah tidak adil. Nah inilah ya termasuk ya adalah kandungan daripada idza qil tafassahu lilladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi afsahu yafsalillahu lakum wa idza qila suzu fasuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya kita akhiri dengan yarfa'illah adalah menunjukkan bahwa untuk bau berlapang-lapang dan bau untuk terus bangkit adalah apabila dengan isi beriang iman dan ilmu. Beriman dan berilmu. Nah inilah tahu peranan iman paling penentu, si bergandengan kenca ilmu. Namun iman tanpa ilmu, maka imannya akan jadi termasuk di dalam hidup. Ilmu pun tanpa iman, maka berarti ilmu pun kayak bangkit. Ilmu, nah iya maksudnya daripada orang berilmu tanpa iman akan mudah jadi penipu. Orang-orang yang beriman tanpa ilmu akan terlalu mudah untuk ditipu. Saya bergandengan harus dua-dua, beriman dan berilmu. Ya si yarfa'i, Allah akan mengangkatnya. Jadi kalimat yarfa ini adalah yarfa'u, asalnya yarfa' lagu ya, termasuk ya mukhrikat bil kasrati li takhallus min at-tiksain, karena yarfa' itu merupakan jawab daripada amr. Mana-mana absahu yabsahillah, yabsahi lagu seringkali kadang-kadang si pedas yang kedua adalah yarfa'i, yabsahi dia adalah kedua. Padahal ya pada yarfa'i di pada yabsahi pada baris bawah Allah li takhallus min at-tiksain, karena ia merupakan jawab amr. Inilah tentang akhlak. Jadi kelihatannya ayat sebelumnya timpal hadis ini kayaknya bertentangan. Lagundi. Nah inilah kalau perlu tafsir, perlu jamak. Artinya tafsir itu beda pemisahnya antara penggunaan topik ayat, kemudian B topik hadis ini. Nah kemudian setelah tafsir, kemudian jamak antara hadis timpal ayat itu sehingga berdaya. Termasuk ya, termasuk di dalam ilmu badi dengan al-lupu wan nasru al-musawwas. Arti lupu no lipat, nasru no sebab, musawwas susuk di mana itu. Musawwas artinya sati. Hambul musawwas artinya sati. Jadi nanti maksudnya. Jadi kelihatannya bertentangan. Coba urai tafsir. Nah setelah itu, oh ternyata dia bertentangan. Dia tak gabung malik. Anu musawwas dan al-lupan nasrul musawwas. Di dalam Al-Quran timpal hadis kadang-kadang terjadi semacam ini. Nah inilah kadang-kadang isi agak kurang diminati oleh kaum muslimin untuk mengurai kalimat-kalimat Al-Quran dan hadis semacam ini. Akhirnya melis wa masak ya terjemahan lawan terjemahan, sehingga timbullah statement mengatakan kalau hanya sekedar memahami seperti itu, kenapa kita harus butuh kepada ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu badi dan bayan? Terjemahan sudah ada. Iya, silahkan. Terjemahan bisa mencukupi, akan sangat bagus. Tapi kalau salah paham, jangan salahkan orang yang menerjemahkan. Karena memang Al-Quran dan hadis justru dilengkapi dengan ilmu nahu, saraf, balaghah, ma'ani, bayan, badi, dan ya dari alat. Nah kemudian babul azani yaumul Jumat. Ini suatu bab pada membicarakan tentang azan pada hari Jumat. Jadi sampai 3 kali kadang-kadang azan, tergantung daripada jumlah banyakkan umat. Sekalipun misalnya pada hadir di masjid dapat 3 kali azan jadi masalah. Haddatsana Adamu, telah bercerita pada kami oleh Adam. Qala haddatsana Ibnu Abi Zi'bin, telah bercerita kepada kami oleh Ibnu Abi Zi'bin. Ani Zuri daripada Zuri, Ani Sa'ib daripada Zaib bin Yazid, daripada Yazid. Qala kana nida'u yaumil jum'ati, adalah panggilan azan pada hari Jumat, awaluhu, yaitu permulaannya
iza jalasal imamu alal mimbari. Pada permulaan azan nu laik si pertama-tama kali adalah apabila nuah tokol imam, artinya khatib si gen baca khutbah di mimbar. Ala ahdi Nabi sallallahu itu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar pada masa Abu Bakar, wa Umar pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti 3 generasi ini selalu azan Jumat adalah li saat Rasulullah wahli atas mimbar membaca khutbah tun azan. Falamma kana Utsman radhiyallahu anhu, maka manakala Utsman, mudah-mudahan Allah redha daripadanya, wa katuran nasu, dan banyak manusia, zadan nida'at thalitha, maka dia pun menambah akan azan yang ketiga. Perlu kali ala Zawra'i, azan yang ketiga ini di Zawra. Nah Zawra ini perlu macam sina artian si para ulama-ulama logat. Pertama, Zawra ini adalah arak batu pelik lain dijebak masjid Rasulullah di waktu Rasulullah masih hidup. Batu pelik dia tahu taik sini Bilal azan. Kemudian si kedua, Zawra ini arak sopok wilayah agak tinggi dataran dari Madinah. Di Madinah dia tahu azan Bilal bin Rabah. Kemudian si ketelu, Zawra ini sopok tempat syarat di pekan Madinah. Sopok tempat di pekan Madinah dia tahu dah azannya. Si ketelu, azan ketelu di zaman Utsman bin Affan. Jadi tergantung daripada situasi. Namun memang pada jamaah kumpul selaputnya jauh di mana waktu, maka Rasulullah SAW dia minta masjid langsung taik di pak mimbar. Nah, karena waktu harap, maka di saat itulah tahu nak azan. Sekarang juga masih di zaman Abu Bakar Siddiq, zaman Umar bin Khattab, Utsman. Memang masing-masing daripada khulafaur rasyidin ini memiliki keistimewaan tersendiri-sendiri. Lagu Abu Bakar Siddiq arah ijtihadnya, bahkan di waktu Rasulullah masih hidup. Umar bin Khattab arah ijtihadnya di saat Rasulullah masih hidup. Si paling menonjol memang ijtihad daripada Umar bin Khattab, dengan sampainya turun 4 ayat isi merespon ijtihad daripada Umar bin Khattab, termasuk tentang pembangunan musalla li maqam Lemudin maqam Ibrahim, termasuk masih adalah berdakwah secara terang-terangan. Lain ingat waktu di kelas 4 ibtidaiyah, kelas 4 ibtidaiyah belajar khulasah Nurul Yaqin, tunu arah ad-da'watu sirran dan ad-da'watu jahran. Nah, saat itulah ya karena di dalam keterangan dalam tarikh itu bahwa Umar bin Khattab berketuan dengan Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ia tulen-tulen benar agama si sebarang ini atau hindi? Ya benar Umar. Kalau benar maka terperi nyebut-nyebut Umar bin Khattab. Pokoknya tegas-tegas wah, cara terang-terangan. Jadi ya adanya turun firman Allah, fasda bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Terus arah kan janda sekiri potal-potalan masih gendek sebetulnya mas. Si telur macam tempat dari ad-da'watu jakhan, ad-da'watu jakhan. Jadi dia tahu si jaran tu sampai mana kota. Saya jadi dia lupa. Akan di kelas 4 ibtidaiyah, kelas 4 ibtidaiyah itu tahun 1973. Dari kelas 4 pemilu ujian ibtidaiyah. Sebab lain dan kelas 6 SD pun. Dari batal-batal selapun SD.
kelas 6 itu undang bajur. Kalau mesak tiba gak iya sambil tengah habis. Daya ni masih ni nak kedulan ti lain. Daya tau tika kan misal masih ni kenang-kenangan lain di 2 kamar paling timur di bangunan lain tahun 60-an kan bangunan di tika dengan kedulan dengan keres jama gaya tak belajar. Jadi langsung respon si Allah Ta'ala pasda bima tu'mar wa arid alil musyrikin, silahkan terang-terangan antara berdakwah dan dirumuk dengan musyrikin. Ya, nah ini termasuk salah satu daripada respon ijtihad daripada Umar bin Khattab. Nah sekarang juga masih Sayyidina Utsman, termasuk Sayyidina Utsman, Sayyidina Bilal berijtihad masih. Dan ijtihadnya takui si Rasulullah SAW. Dua iftitah ini kan ijtihad daripada Bilal. As-salatu khairum minan naum, ijtihad daripada Sayyidina Bilal. Pada saat Rasulullah masih hidup, pintu ijtihad masih terbuka. Apalagi setelah jauh Rasulullah daripada itu dengan berbagai macam situasi, penemuan-penemuan baru daripada para ilmuwan untuk menggunakan alat-alat sibau menjawab kebutuhan daripada umat. Maka ya membutuhkan ijtihad dengan cara mengkiaskan dengan apa sih terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bayangkan Rasulullah Bilal dan azan dan arak mana-mana corong ini bina. Mereka kan ya sini azan dengan alat-alat luar biasa. Adalah. Ini doa. Qala al-muhaddits rahimahullah taala. Jadi ialah cara daripada Sayyidina Utsman untuk lega saja. Balik turun. Babu al-muazzinu al-wahidu yaumal jum'at. Ini adalah bab yang menyatakan muazzin satu orang pada hari Jumat. Sakit muazzin ni. Maksudnya misalnya orang biasa kan sakit jadi muazzin dengan bang pertama sampai bang kedua sampai kepada qamat. Sakit dia nak berganti. Qala al-muhaddits rahimahullah taala haddatsana Abu Nu'aim telah bercerita pada kami